Indonesia mempunyai berhutang dari China sebesar 20 miliar dolar AS lebih. Indonesia sengaja berhutang dari China untuk membiayai pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Oleh sebab itu Indonesia berhutang dari China lantaran APBN belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Setidaknya bila dirupiahkan maka Indonesia mempunyai utang 240 triliun rupiah ke China. Bukan cuma Indonesia saja yang mengutang ke China, setidaknya ada deretan negara lain yang meminjam dana ke Beijing. Sri Lanka. Nama paling pertama ialah Sri Lanka. Sri Lanka mempunyai utang ke China sebesar 1,5 miliar dolar AS. Utang tersebut untuk membiayai pembangunan pelabuhan Hambantota. Tapi karena gagal bayar, pelabuhan Hambantota disita oleh China. Meskipun pemerintah Sri Lanka terus-menerus diperingatkan oleh para ahli dan oposisi, tetapi sekarang kondisinya adalah bahwa Sri Lanka sangat berhutang ke China sehingga ada agitasi di jalan-jalannya. Barang sehari-hari hilang dari toko. Penjualan mesin diesel ditutup, harga bensin telah mencapai di atas langit. Ada pemadaman listrik 15 jam di seluruh negeri. Ribuan orang mengantre untuk mendapatkan minyak tanah, ujar Hindi.news18.com pada tanggal 1 April tahun 2022 melaporkan keadaan Sri Lanka usai akses impor-ekspor di pelabuhan Hambantota dikendalikan China. 2. Zimbabwe. Kasihan betul jadi Zimbabwe. Ia kena batunya usai menerima utangan dari China sebesar 54 triliun rupiah pada 1998. Dana tersebut digunakan pemerintah Zimbabwe untuk melawan pemberontakan di sana. Miris karena tak bisa bayar utang maka mata uang dolar Zimbabwe dipaksa diganti menggunakan yuan China. Kedaulatan Zimbabwe tercoreng sudah dengan hal ini di mana memiliki mata uang sendiri merupakan ciri negara merdeka sepenuhnya. 3. Nigeria utang ke China dengan tujuan sama dengan Indonesia yakni digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Nah miripnya lagi China mau mengutangi asal pemerintah Nigeria mengizinkan pembangunan infrastruktur memakai buruh dari China. Nigeria setuju dan akhirnya dana pinjaman China cair di sana. Setelah cair dan digunakan, Nigeria bingung tak bisa membayar utang ke China. Walhasil China meminta Nigeria mengganti mata uangnya menggunakan yuan sebagai bentuk kompensasi. 4. Pakistan. Posisi Pakistan sebetulnya aman dan bisa membayar utang dari China. Utang Pakistan ke China mencapai 4 miliar dolar AS. Media India, Hindi.news18.com pada tanggal 1 April tahun 2022 lalu menyebut jika kondisi Pakistan saat ini buruk untuk melunasi utang dari China. Menurut laporan IMF, Pakistan memiliki utang luar negeri sebesar 20 miliar dolar, di mana sekitar 4 miliar dolar diberikan oleh China. Pakistan harus membayar 56 juta dolar ke China untuk jalur Lahore-Oren, di mana 45 juta dolar akan diberikan pada akhir tahun ini. Pakistan terkubur dengan buruk di bawah beban utang ini, kekuatan di sana telah terguncang. Orang-orang berteriak, lapornya, masih dikutip dari sumber yang sama. Media India tersebut mengatakan alangkah lebih baik berhutang saja ke AS karena menguntungkan. Sementara diplomasi dolar Amerika dimaksudkan untuk menguntungkan negara-negara yang secara ekonomi lebih lemah, jelasnya. China sebetulnya pilih-pilih memberi utangan ke negara lain. Negara-negara di atas termasuk Indonesia diberi utangan untuk melancarkan program One Belt One Road, OBOR. OBOR merupakan program jalan tol laut lintas benua untuk menjamin perekonomian China di masa depan. Negara-negara yang dilalui jalur ini juga mendapat manfaat ekonomi, cuma yang paling diuntungkan ialah China. Termasuk negara-negara seperti Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, UEA dan Singapura. China yang menghiasi mimpi menghubungkan 100 negara dengan skema Belt and Road, telah memberi utangan pada banyak negara, jelasnya. Media India itu lantas menyebut China sengaja memberi utangan ke negara-negara di atas dan meninggalkan jerat utang kepada mereka untuk selanjutnya jadi pengemis. Utang China juga meninggalkan teman-temannya sebagai pengemis, ujarnya. Indonesia sendiri masih dalam kategori aman berhutang ke China karena masih bisa dilunasi menggunakan uang tanpa menggadai kedaulatan negara.